Selamat datang di kelas pemrograman web bersama saya, Guslan. Dalam video ini, kita akan mempelajari lebih mendalam tentang Cascading Style Sheet atau dikenal dengan sebutan CSS dalam dunia pengembangan web. Dan mengapa CSS itu begitu penting dalam pembuatan situs web dan menarik untuk dipelajari. Ketika Anda mengunjungi situs web favorit Anda, saya akan tunjukkan salah satu web sekolah SMK Negeri 2 Kaimana. Mungkin Anda pernah terpikir, mengapa situs ini tampak begitu rapih dan indah? Atau bagaimana cara mereka mengatur warna, font, dan tata letak dengan begitu baik? Semua itu karena CSS yang mengaturnya. CSS adalah alat yang memungkinkan kita mengendalikan tampilan dan gaya dari elemen-elemen HTML di situs web. Dengan kata lain, ini adalah yang membuat situs web kita terlihat cantik, konsisten, dan mudah dibaca oleh pengguna. Sebelum kita melihat peran CSS lebih dalam lagi, mari kita beralih ke sejarah singkat perkembangan CSS. CSS pertama kali diperkenalkan pada tahun 1996 oleh Falcon Violi dan Beth Bos. Ini adalah terobosan besar dalam dunia web karena memisahkan tampilan dari struktur, memungkinkan desain web untuk mengontrol penampilan situs tanpa mengubah strukturnya. Sejak itu, CSS telah berkembang pesat dan menjadi pondasi penting dalam perkembangan web. Ini memungkinkan kita untuk menciptakan pengalaman yang konsisten di seluruh platform, perangkat, dan browser yang sangat penting untuk memenuhi tuntutan pengguna modern. Mari kita saksikan timeline perkembangan CSS secara lengkap. 1996 CSS versi pertama diperkenalkan sebagai bagian dari spesifikasi HTML versi 3.2. Ini adalah CSS tingkat pertama. CSS tingkat pertama memungkinkan pengembangan untuk mengatur tampilan dasar elemen HTML. Pada tahun 1997, CSS versi kedua diusulkan oleh World Wide Web Consortium atau kita kenal dengan W3C. CSS versi kedua menghadirkan kemampuan yang jauh lebih luas untuk mengendalikan tampilan elemen HTML, termasuk posisi dan float. Pada tahun 1998, CSS versi kedua diterima sebagai rekomendasi, dan ini mengubah cara situs web dirancang dan dikembangkan. Pada tahun 1999, CSS Mobile Profile diperkenalkan. W3C memperkenalkan CSS Mobile Profile yang dirancang khusus untuk perangkat seluler. Pada tahun 2001, CSS versi 3 diusulkan. CSS versi 3 mulai diusulkan sebagai perluasan dari CSS versi kedua yang mencakup berbagai modul seperti selektor, posisi, dan warna. Di tahun 2005, CSS versi 2.1 menjadi rekomendasi. CSS versi 2.1 menjadi rekomendasi W3C, menggantikan CSS versi 2. Ini mengklarifikasi dan memperbaiki banyak masalah dalam spesifikasi sebelumnya. Pada tahun 2011, modul CSS 3 diterima. Beberapa modul CSS 3 mulai diterima sebagai rekomendasi W3C.
salah satunya properti color, background, border, dan lain-lain. Pada tahun 2012, CSS Flexbox Layout diperkenalkan untuk mempermudah tata letak elemen dalam kontainer yang kompleks dan beragam. Pada tahun 2014, CSS Shapes dan CSS Gear diperkenalkan. CSS Shapes memungkinkan perkembangan untuk membuat tata letak yang lebih dinamis dengan menggunakan bentuk non-segitiga. CSS Gear diperkenalkan tata letak berdasarkan gear yang kuat dan fleksibel. Pada tahun 2017, CSS Gear diterima sebagai rekomendasi. CSS Gear Layout menjadi rekomendasi W3C, mengukuhkan perayaan sebagai alat kuat untuk tata letak web. Di tahun 2021, CSS versi 4 diusulkan. CSS versi 4 diusulkan sebagai perluasan dari CSS versi 3 yang membawa sejumlah fitur baru termasuk variabel CSS dan selektor yang lebih kuat. Hingga sekarang terus berkembang. CSS terus berkembang dan mengalami perbaikan, spesifikasi baru, dan modul yang ditambahkan secara berkala untuk mengakomodasi tuntutan desain web yang semakin kompleks dan tampil yang kreatif. Sekian penjelasan timeline perkembangan CSS. Baik, mari kita lihat peran CSS. Bagaimana tampilan website dengan dan tanpa CSS. Berikut ini saya telah menampilkan sebuah website localhost yang saya beri judul RPL Development, dan di samping kanannya ada codingnya, HTML-nya. Kita buka lagi coding CSS-nya. Ini saya coding CSS-nya. Ini ada coding CSS-nya dan ada HTML. Nah, tampilan website maksud saya ketika terhubung dengan CSS. Nah, tampilannya seperti ini. Ini tampilan website ini sudah responsif juga ya. Ini ada menu ya, menu about, menu service, kontak, portfolio maksudnya, kontak. Ini ya, seperti ini tampilannya. Tapi tampilan ini ketika website HTML ini, file HTML ini itu terhubung dengan file CSS. Nah, ini link CSS-nya itu ini. Ini link CSS-nya. Nah, seperti inilah tampilannya. Terlihat menarik, rapih, juga mungkin meskipun belum rapi seperti orang yang sangat profesional, tapi ini sudah cukup rapi, menarik, teratur juga tata tulisannya, dan ini juga sudah ada efek-efeknya ya. Kasih hover, ketika hover dikasih efek seperti ini ya. Ini juga sudah ada link untuk terhubung ke media sosial. Ini kalau di reload sudah ada efek animasinya. Nah, ini sudah lumayan ya. Ada search-nya, ini untuk cariannya. Oke, ini tampilannya sudah lumayan menarik. Nah, ini jika terhubung dengan file CSS. Nah, dan ini juga sudah terhubung dengan Google Map ya. Nah, tapi bagaimana tampilan website ini apabila file CSS-nya dihapus atau dikomentari gitu, supaya file CSS ini tidak terhubung dengan file HTML ini. Nih, file CSS-nya ini. Jadi kita putuskan link ini, kita hapus link ini. Apa yang terjadi pada file ini? Kita lihat
Ini jika ini file CSS-nya ada dua, yang satu untuk responsif, yang fungsi untuk file yang di bawah ini itu untuk responsif ya. Oke, jadi mungkin kalau ini saya hapus, mungkin efeknya belum terlalu berpengaruh. Nah, kita lihat dulu. Nih ya, saya akan hapus file atau kode link yang terhubung dengan CSS, file style CSS. Saya akan hapus. Baru kita save. Ini masih bulat kayak gini keterangan, itu belum saya save. Jadi kita save. Oke, kita save. Saya save. Nah, ini tampilannya. Tampilannya jadi seperti ini tuh website kita tadi. Jadi tidak rapi kan. Jadi tidak rapi, akan sangat membosankan untuk kita baca, tidak menarik ya. Ini sangat tidak menarik nih, jadinya seperti ini. Ini sangat tidak menarik ya. Kalau file, jika apabila website itu tidak terhubung atau tidak ada file, tidak ada CSS-nya. Nah, seperti itu. Ini saya kembalikan lagi ya. Saya kembalikan lagi, saya Ctrl Z. Nih. Saya save lagi. Saya save lagi ulang. Nah, jadi rapi lagi. Jadi rapi lagi. Sudah ada efeknya. Itu hilang tuh efeknya ya. Oke, jadi itu kesimpulannya mengapa CSS itu penting dalam pengembangan web. Ini adalah alat yang kuat untuk membuat situs web yang indah, konsisten, dan efisien. Nah, mari kita mulai memahami lebih dalam tentang CSS dalam kursus ini. Jangan ragu untuk bertanya jika Anda memiliki pertanyaan yang kurang dipahami, khususnya berkaitan dengan CSS. Kita sama-sama belajar. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menonton video ini. Bye bye, sampai ketemu.